Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan tugas di pertemuan 6 di mata kuliah Belajar dan Pembelajaran BSI Abad 21. Di materi pertemuan ke-6 ini, saya ingin menjelaskan mengenai motivasi dalam belajar, mulai dari pengertian motivasi, fungsi motivasi, cara menumbuhkan motivasi, dan lain sebagainya. Setiap orang membutuhkan motivasi untuk memulai segala sesuatu sebagai bentuk dukungan atau semangat. Lantas, apa itu motivasi? Pengertian motivasi menurut psikologi, motivasi dapat diartikan sebagai usaha yang mampu membuat seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena keinginan mencapai tujuan yang dikehendakinya atau untuk mendapatkan kepuasan atas perbuatannya. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan atau reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan yang berfungsi mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Jadi, motivasi dapat ditandai dengan pergerakan atau tumbuh yang dari dalam diri manusia untuk mencapai suatu tujuan. Dapat dipahami pula bahwasanya motivasi merupakan kunci dari sebuah kesuksesan. Tanpa adanya motivasi dalam diri, sebuah tujuan atau cita-cita tak mungkin bisa kita capai. Secara umum, fungsi motivasi adalah memberikan semangat atau gebrakan kepada individu agar lebih percaya diri, optimis, dan lebih baik. Sedangkan tujuan motivasi yaitu mempengaruhi objek agar dapat melakukan sesuatu hal yang diharapkan. Menurut Handoko, fungsi motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk mendukung manusia dalam berbuat dan bertindak. Artinya, pergerakan yang memberikan energi atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi dapat menentukan perbuatan ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Artinya, motivasi berfungsi sebagai mencegah penyelewengan dari jalan yang lurus untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, motivasi penyelesaian perbuatan. Artinya, yaitu motivasi berfungsi menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan yang serasi guna mencapai suatu tujuan dengan mengesampingkan perbuatan yang tidak atau kurang bermanfaat bagi tujuan semula. Tujuan motivasi. Menurut Snell dan Bohlander, tujuan motivasi adalah mendorong timbulnya kelakuan atau suatu tindakan seperti timbul dorongan untuk belajar, motivasi sebagai pengaruh perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, motivasi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi dapat menentukan cepat atau lambat suatu perbuatan. Contoh motivasi yang pertama, motivasi untuk mendapatkan ranking 1 di kelas. Nah, untuk mendapatkan ranking 1 di kelas harus mampu mendorong diri sendiri untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam setiap mata pelajaran, yaitu dengan belajar secara terus-menerus. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan uang, yaitu mendorong seseorang untuk giat bekerja atau berusaha untuk bisa membeli segala keinginannya. Yang ketiga, motivasi masuk surga, membuat seseorang mengikuti dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, motivasi tinggal di luar negeri, mendorong seseorang untuk terus belajar bahasa asing untuk mengejar biaya siswa di luar negeri. Bagaimana sih cara kita untuk menumbuh motivasi dalam diri? Nah, berikut merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, tetapkan dan tulis tujuan. Saat memiliki tujuan yang akan dicapai, pastikan untuk menulisnya secara spesifik dan realistis. Catat target
pada buku agenda atau selembar kertas dan ditempelkan di dinding atau tempat yang sering kita lihat. Jika perlu, tambahkan catatan atau kata-kata motivasi dari tokoh favorit atau seseorang yang menginspirasi kita. Yang kedua, fokus pada proses. Seseorang yang hanya fokus pada target tanpa memikirkan bagaimana proses mencapai cenderung memiliki pola pikir yang sempit. Mereka umumnya kesulitan dalam mengubah pola pikir dan menemukan cara-cara baru demi mencapai target tersebut. Supaya pemikiran kita tidak menjadi sempit, jangan terlalu fokus pada hasil, melainkan bagaimana cara yang harus Anda lakukan untuk mencapainya. Dengan begitu, Anda akan menemukan berbagai cara dan dapat memilih yang terbaik di antaranya. Yang ketiga, jangan terlalu bergantung pada imbalan. Dalam beberapa kasus, imbalan atau reward kerap dijadikan motivasi untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seorang anak yang diiming-imingi hadiah jika berperilaku baik. Di masa mendatang, anak Anda mungkin akan selalu melakukan perilaku bawaan tersebut. Sayangnya, itu merupakan cara membangun motivasi berdasarkan imbalan. Imbalan memang menjadi cara efektif untuk meningkatkan motivasi. Namun, perhatikan kembali penggunaannya supaya tidak mengakibatkan ketergantungan. Yang keempat, lakukan sesuatu yang menantang. Tantangan bisa menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan motivasi seseorang saat tidak menemukan kesulitan atau rintangan apapun dalam pekerjaan. Tidak jarang, kondisi ini justru menurunkan motivasi seseorang. Oleh karena itu, tidak ada salahnya sesekali keluar dari zona nyaman untuk menemukan aktivitas dan motivasi baru. Yang kelima, jangan hanya membayangkan kesuksesan. Sebuah penelitian dalam Journal of Experimental Social Psychology menunjukkan bahwa terlalu sering membayangkan kesuksesan di masa mendatang justru bisa menghasilkan pencapaian yang buruk. Pasalnya, secara tidak sadar, Anda telah mencurahkan segala energi ketika membayangkan hal tersebut. Lantas, apa yang sebaiknya kita lakukan? Alih-alih bermimpi tentang kesuksesan, akan lebih baik jika Anda menggunakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyusun strategi demi mencapai target yang sudah dibuat. Yang keenam, lihat perkembangan Anda. Memantau kemajuan Anda atau memantau kemajuan kita untuk memperoleh target merupakan satu hal yang sebaiknya dilakukan secara rutin. Dengan begitu, kita mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diberhentikan. Melihat kemajuan yang telah kita buat juga bisa menjadi cara membangun motivasi yang kuat. Pasalnya, kita akan lebih bisa menghargai diri sendiri. Yang ketujuh, temukan lingkungan yang positif. Lingkungan positif di sini pada orang-orang yang memberikan dukungan atas apa yang sedang Anda kejar. Orang-orang ini jugalah yang nantinya akan membantu kita keluar dari rasa stres atau cemas yang kerap ditemui di tengah jalan. Jika perlu, kita bahkan bisa mencari mentor atau seseorang yang sudah berpengalaman atas tujuan yang sedang kita kejar. Yang kedelapan, beri hadiah pada diri sendiri. Saat sedang berupaya mencapai tujuan, tidak jarang kita akan menemukan kesulitan atau rasa malas. Disitulah motivasi biasanya mulai hilang. Salah satu tips yang bisa kita coba untuk meningkatkan motivasi diri ialah memberikan apresiasi pada diri sendiri. Hadiah untuk diri sendiri ini bisa berupa jalan-jalan ke tempat yang sudah lama kita inginkan atau membeli barang yang kita idam-idamkan. Meskipun tidak mudah, teruslah untuk mencari cara meningkatkan motivasi kita atau Anda untuk berusaha mendapatkan dari orang lain. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih semangat. Setiap siswa perlu memiliki motivasi belajar agar semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, yakni KBM.
dan dapat menangkap setiap hal yang guru ajarkan, bahkan memperoleh nilai yang memuaskan. Cara ini beragam dan dapat dilakukan oleh siswa, orang tua, hingga guru. Ada 7 cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, pilih metode belajar yang tepat. Guru harus bisa memilih metode yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemilihan metode ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh atau antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Metode belajar sendiri sangat beragam, mulai dari diskusi langsung, diskusi melalui aplikasi, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Selain guru, orang tua juga perlu mempelajari metode belajar yang tepat untuk anaknya di rumah, untuk memaksimalkan waktu belajar mereka. Misalnya, apakah anak menyukai metode belajar contoh kasus, kuis, dan singkatan agar mudah hafal, dan lain sebagainya. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Misalnya, dengan memanfaatkan perpustakaan atau taman sekolah untuk proses belajar agar siswa tidak bosan belajar di dalam kelas. Selain itu, juga bisa memanfaatkan laboratorium, ruang komputer, aula, masjid, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fasilitas pembelajaran jarak jauh, misalnya menggunakan ruang pertemuan online. Yang ketiga, memanfaatkan media belajar. Saat ini, media belajar sudah semakin beragam. Selain buku, siswa bisa mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui internet. Di internet pun tersedia banyak media belajar, mulai dari bacaan, audio, hingga video belajar. Bahkan media belajar ini banyak yang gratis sehingga semakin memudahkan siswa untuk memperoleh informasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Sebab guru adalah sosok penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kualitas guru ini tidak hanya diukur dari penguasaan dan cara menyampaikan materi kepada siswa, namun juga kemampuan guru mengerti psikologi anak. Cara untuk meningkatkan kualitas guru dapat dilakukan dengan menempuh pendidikan lanjut maupun seminar. Pihak sekolah tertentu juga punya peran dalam peningkatan kualitas guru ini. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Jika siswa dirasa belum memiliki motivasi belajar yang tinggi, guru perlu memerlukan evaluasi pembelajaran. Hal ini tentu untuk menilai apakah kegiatan belajar mengajar selama ini sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilihat dari analisis nilai siswa. Selain itu juga mengevaluasi metode dan media belajar yang selama ini digunakan. Keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya, guru memberikan pujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan. Sementara itu, ketika siswa tidak bisa menjawab, bukan langsung dimarahi, namun dikoreksi secara baik. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Terkadang, persaingan bisa membuat siswa yang satu ingin lebih maju dari siswa yang lainnya. Namun, perlu diperhatikan, persaingan harus berupa persaingan yang sehat, bukan saling menjatuhkan secara curang. Begitu juga dengan kerjasama, harus menuju kebaikan, bukan untuk hal-hal yang buruk. Cukup sekian penjelasan di materi pertemuan ke-6 mengenai motivasi dalam belajar ini di mata kuliah MK Belajar dan Pembelajaran BSI Abad 21. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.